balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini aku mau sharing gitu ya, tutorial gimana sih cara mendaftar beasiswa unggulan. Karena ini tuh beasiswanya masih buka sampai tanggal 25 Oktober 2022. Jadi sini aku bakal jelasin dari mulai daftarnya banget sampai nanti ngisinya tuh seperti apa dan nanti bakal submit, oke? Langsung aja kita masuk ke videonya, tapi jangan lupa ya buat bantu like, comment, share, serta subscribe channel ini biar semakin berkembang ke depannya. Terima kasih. Oke guys, jadi pertama-tama kalau misalnya kamu mau coba daftar beasiswa unggulan, misalnya belum tahu panduannya, kamu bisa cek aja video aku sebelumnya ya. Nanti aku bakal simpen linknya di description box. Nah, itu tuh baru beberapa hari lalu, itu aku ngobrol sama WRD-nya beasiswa unggulan yang S1. Nah, kebetulan sekarang aku tuh lagi mencoba juga untuk apply beasiswa unggulan yang S2, tapi ya aku cuma coba-coba sih, iseng aja ya. Semoga ya bismillah kita bisa lolos gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti belum rezekinya juga nggak apa-apa, nanti kita bisa ikut beasiswa-beasiswa lain, oke? Nah, jadi pertama-tama adalah kita bikin akun dengan daftar atau registrasi aja. Jadi registrasinya itu kamu tinggal masuk ke link ini ya, beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id/unggul/ nah ini yang registrasi ya. Misalnya kita klik yang registrasi, nanti kamu masukin nicknya itu dari KTP, email aktif ya, jangan pakai yang nggak pernah dipakai gitu ya, dan passwordnya silahkan dibuat aja. Nanti kalau misalnya udah regis, itu kamu tuh bakal dapet email seperti ini. Nah, awalnya aku tuh nggak langsung dapet email, aku juga kayak ngerasa oh mungkin beberapa hari gitu ya. Setelah aku nunggu sampai 2 hari nggak dapet email, nah aku tuh masuk lagi gitu ya ke yang beasiswa unggulan ini. Lalu aku tuh pas loginnya tuh aku klik yang kendala pada akun, terus aku klik yang kirim ulang email aktivasi. Akhirnya dari situ langsung masuk. Kalau misalnya kamu belum masuk, klik aja terus yang kendalanya, oke? Terus nanti di sini, halo Farah Mesti, kami menerima data sebagai peserta beasiswa unggulan, mohon klik tombol di bawah ini, nanti konfirmasi aja. Nah, kalau misalnya udah konfirmasi, kamu otomatis bisa login, oke? Di sini aku coba login ya. Loginnya, aku udah punya username sama passwordnya. Kalau misalnya kamu nggak pengen masukin password lagi berulang-ulang, kamu tinggal klik ingat saya ya. Nah, di sini tampilan atau utamanya dashboardnya bakal kayak gini tuh, kayak pendaftaran beasiswa unggulan jadwalnya gitu ya. Di sini mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi wawancara, pengumuman hasil, pembekalan, dan pencairan. Nah, pelaksanaannya ini pendaftarannya itu sampai 25 Oktober, jadi masih ada waktu 5 hari lagi buat kamu yang pengen mengusahakan berbagi berkasnya gitu ya. Nanti itu pengumumannya di 12 November, pertengahan November, pencairannya di akhir November sampai pertengahan Desember, oke? Nah, terus masuk ke biodata nih. Nanti akan ada beberapa yang aku blur ya, karena ini data-data pribadi gitu. Kita mulai dari di sini ada banyak nih biodata sampai daftar karya. Biodata nicknya dari KTP, nama lengkap masukin berdasarkan KTP, foto diri usahakan yang formal gitu ya, jangan yang selfie. Nggak dikasih ketentuan dia tuh si backgroundnya warna apa, kalau aku warna merah. Terus identitas diri di sini aku pakai KTP. Tempat lahirnya masukin aja, jenis kelamin, agama, status pernikahan, apakah menikah atau belum menikah, nomor HP, alamat domisili sesuai KTP, kartu keluarga yang terbaru, kategori rumah tinggalnya itu tuh apakah di kontrakan, rumah sendiri, rumah dinas, panti asuhan, pondok pesantren, dan lainnya. Luas rumahnya ini sesuaikan dengan tipenya, kalau aku tipe 60 gitu ya. Nah, terus tagihan listriknya tulis berapa, golongan listriknya berapa VA. Nah, udah, nanti simpan aja. Oke. Terus untuk yang orang tua, kalau yang untuk orang tua ini masukin aja di sini ada tambah data orang tua nih. Jadi pilih orang tuanya itu ayah atau ibu atau wali. Kalau misalnya udah nggak ada orang tuanya, pakai wali. Nama lengkap, nomor HP, pekerjaan orang tua, dan jabatan orang tua. Organisasi, nah di sini aku ada beberapa organisasi, tinggal dimasukin aja tambah datanya. Organisasi, bidang itu bidang apa kira-kira organisasinya. Kalau misalnya hima itu kan berarti bidang internal gitu, yang jurusan. Jabatannya apa sekarang, tahun masuk, dan pilih statusnya aktif atau tidak aktif. Maksudnya aktif atau tidak aktif di sini tuh apakah masih ini gitu, masih menjadi anggota aktif atau tidak aktif. Kalau di sini aku tidak aktif semua karena ini pas S1, pas S2 nggak ada organisasi.
Oke, ini pengalaman kerjanya. Kalau misalnya kamu udah pernah magang, udah pernah kerja, silakan masukkan. Ini aku ada beberapa sih, magang dan kerja gitu ya. Nah, aku masukin aja. Ini tuh ada nama perusahaan, bidang, jabatan, tahun masuk, dan statusnya juga aktif atau tidak aktif gitu ya. Nah, ini prestasi. Prestasi juga sebanyak-banyaknya. Usahakan di sini yang ada sertifikatnya ya. Di sini misalnya nama prestasi, bidang, peringkat, tingkatnya itu ada yang mulai dari kota, provinsi, nasional, dan internasional. Makanya kemarin banyak yang nanya kalau bukan nasional atau nasional bisa nggak bisa gitu ya. Penyelenggaranya siapa dan sertifikatnya ini harus PDF gitu ya. Misalnya di sini aku pernah juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam. Nah, di sini aku melampirkan. Ini aku masih lupa sih ini PDF atau JPG ya. Nanti aku coba lihat lagi nih. Nah, ini kan kayak ada tanda tangan dan juga capnya gitu ya. Jadi ini udah resmi banget. Dulu pernah menang di Universitas Kuningan gitu ya. Temilrek, mungkin ada yang ikut organisasinya juga. Nah, ini riwayat beasiswanya. Dulu aku pas S1 tuh pernah dapat bidik misi sama beasiswa Ethos 42FA. Masukin aja. Statusnya sekarang udah tidak aktif karena sekarang biaya mandiri gitu untuk S2. Makanya sekarang coba untuk beasiswa unggulan. Oh ya, untuk riwayat beasiswanya di sini formnya kayak gini, nama beasiswa, penyelenggara, tahun meraih, dan status. Riwayat pendidikan, kalau di sini aku masukin yang S1 aja karena kan aku daftarnya S2 gitu ya. Karena di sini tuh ada file transkrip dan file ijazah gitu. Serta di sini ada IPK gitu-gitu kan, kalau SMA, SMP kan nggak ada gitu ya. Jadi di sini kita tambahin aja data riwayat pendidikan, pilih jenjangnya apa. Kalau misalnya mau dari SD, SMP, SMA juga boleh, tapi aku kayaknya yang S1 aja, file ijazahnya dan file transkrip. Oke, tapi aku juga mikir-mikir lagi sih, kalau misalnya nanti mau masukin yang SMA, SMP, SD, sebenarnya ada gitu ya. Nanti aku masukin gitu. Sertifikat kompetensi di sini kalau misalnya pernah ikut pelatihan yang bisa meningkatkan skill, masukin aja. Kalau di sini aku pernah ikut pelatihan audit kepatuhan dari IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia gitu ya. Gitu. Di sini juga ada sertifikatnya. Tuh ya, jadi ya dari ketua umum dan ketua komite. Nanti kalau misalnya kamu punya juga bisa dimasukin. Oke, nah kayak gitu formnya. Dan daftar karya tuh ini sejenis jurnal dan juga yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kategorinya itu ada buku, jurnal lainnya gitu. Nama karyanya, bidang, penyelenggara, tahun mendapatkan, dan file karyanya usahakan juga masukkan berbentuk PDF. Ini aku kebanyakan pas S1 gitu ya. Kalau sekarang untuk karyanya masih diproses ya, tesis nih. Oke, nah itu ya untuk biodatanya. Usahakan semuanya itu sudah terisi. Nanti jangan lupa untuk simpan ya. Kalau misalnya udah, lanjut ke pengajuan beasiswa. Untuk pengajuan beasiswa nanti di sini ada jenis beasiswanya. Pilih aja kira-kira masyarakat berprestasi atau pegawai Kemendikbudristek. Jenjangnya apa? Nah, ini ada yang D4 nih. Ada yang D4 ya. Kemarin ada yang nanya kok D4 belum ada, sekarang udah ada. Misalnya aku di sini S2, NIM-nya ini, perguruan tingginya ditulis ya, harus diketik. Kemarin aku tuh bingung gitu ya, ini kok nggak keluar-keluar, nggak match terus, ternyata harus diketik ya, di sini ada tulisannya. Program studinya apa ya? Terus di sini nanti periksa data. Nah di sini aku alhamdulillah ada gitu ya, valid. Mulai dari perguruan tinggi sampai statusnya ini ada gitu. Jadi di Pedadikti ada. Oke. Lanjut ke daftar biaya. Di sini banyak yang bingung juga. Sebenarnya aku juga belum tahu yang benernya gimana. Cuma kalau aku gini ngisinya gitu ya. Di sini tuh biaya semesteran dan uang pangkal aku masukin total dari awal sampai akhir aku kuliah. Semester 1 sampai akhir gitu ya. Filenya itu bentuk PDF. Nah, ini aku dari screenshotan tagihan aja yang ada di akun aku gitu. Terus di sini biaya pendaftarannya karena aku udah hilang gitu ya bukti daftar awal karena udah lama juga, setahun lalu, belum aku cek-cek lagi sih. Jadi aku masukinnya tuh kayak bentuk rincian gini sih. Di sini aku masukin kayak pendaftarannya 1.200.000 gitu ya, jadi nanti bakal kelihatan. Dan ini yang lain-lainnya gitu ya, biaya buku 1.500.000 per semester dikali 3 semester karena aku emang sampai semester 3 doang. Lalu biaya fotokopi, jilid, print, pembuatan karya akhir, konsumsi, transportasi, sama kos. Nanti kalau misalnya kamu ada biaya lain masukin aja. Nah, karena di sini untuk dimasukin ke lampiran biaya. Nah, di sini kenapa nggak ada lampiran biaya? Karena ini udah termasuk satu file di sini. Aku udah masukin tapi kayak nggak muncul. Mungkin karena udah kedetek ini satu file gitu ya. Gitu sih. Nah, terus berkas persyaratannya ini yang agak PR karena memang cukup banyak. Nah, ini esai. Esainya untuk yang S1 itu adalah 1000 kata maksimal. Kalau yang S2 itu 1200. 1200 sampai 1500 gitu ya. 1500 ya.
Nah, kalau untuk S1 tuh beda panduan ya. Kalau untuk S2 ini hal yang sudah diperbuat untuk bangsa. Pokoknya kalau S1 tuh kontribusi buat negara gitu loh ya. Ada di panduan, nanti aku simpen di description box ya. Nah, untuk poin-poinnya apa aja, ini aku tadi udah rangkum beberapa poin gitu ya yang mungkin bisa kamu masukin. Untuk S1 itu usahain perkenalan dulu. Jadi kayak jelasin kamu tuh namanya siapa, asalnya dari universitas apa, jurusannya apa, dan lain-lain yang berhubungan dengan perkenalan. Terus latar belakang kenapa sih pengen ikut BES unggulan, motivasinya apa gitu ya, jelasin aja gitu ya sampai nanti 1000 kata. Lalu pengalaman akademik dan non-akademik ceritain aja. Terakhir tuh ada harapan ekspektasi jika diterima BES unggulan, dan closing statementnya biar meyakinkan si panitianya itu kamu bisa diterima di BES unggulan ya. Nah itu tuh sekitar 3-4 halaman sih kalau 1000 kata. Kalau aku di 4 halaman gitu ya, 1500 kata, oke? Di sini file surat rekomendasi itu jadi rekomendasi dari akademisi ya. Nah, di sini tuh aku dapat PDF-nya. Nanti kamu bisa download juga ya. Nah, ini rekomendasinya dari dosen kamu gitu ya. Kamu coba chat aja dosen kamu, minta kesediaan buat mengisi gitu ya. Nanti jangan lupa ada tanda tangannya di sini, oke? Nanti aku simpan linknya di description box juga. Selanjutnya adalah file surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain. Nah, di sini tuh surat pernyataannya seperti ini. Oke, jadi di sini tuh ada nama, tempat tanggal lahir, alamat. Di sini ada pernyataannya. Terus nanti kota, tanggal, pembuat pernyataan. Ini tanda tangan aja pakai materai 10.000. Aku belum pakai materai sih ya. Nggak tahu sih pakai materai apa enggak. Di sini kayaknya wajib ya. Oke, terus file sertifikat kemampuan bahasa Indonesia. Nah, untuk sertifikat kemampuan bahasa Indonesia ini, aku juga baru ujian guys. Baru ujian tadi banget jam 10 sampai jam 11. Jadi 1 jam. Sebenarnya sampai 11.40 ya, cuma aku udah selesai 11.00. Nah, ini aku udah dapat hasilnya. Tapi ini sertifikatnya itu menyusul. Ya. Jadi sini aku tuh ikut uji UKBI adaptif 2 karena yang adaptif 1 di hari ini tuh kayak udah penuh. Jadi aku ikut yang adaptif 2. Aku belajarnya dari YouTube doang sama dari googling aja ya. Jadi aku paling ngelampirin ini aja kalau misalnya sertifikatnya belum keluar sampai tanggal 25. Harganya sekitar 135.000 gitu ya. Ini aku transfer aja, nanti kamu bisa masuk ke webnya ini ya, ukbi.kemdikbud.go.id, oke? Nah, kalau misalnya udah, file sertifikat kemampuan bahasa Inggris TOEFL atau IELTS ya. Aku juga nggak gede-gede banget guys, ya aku coba-coba aja gitu untuk bahasa ini. Dan file proposal rencana studi ini untuk S2 sih kayaknya. Jadi kalau misalnya untuk rencana studi, buat yang butuh aja nih, kali aja di sini ada anak S2 yang nonton. Di sini tuh aku masukin latar belakang dan motivasi, lalu program studinya aku jelasin, waktu aku kuliahnya gimana, berapa lama, mata kuliahnya apa, aktivitas di luar kelas, rencana anggaran, rencana setelah lulus. Nah, untuk contohnya kamu bisa cek di web ini. Nah, ini lengkap banget ya. Nah, di sini ya, proposalnya latar belakang, ada program studi, waktu pelaksanaan, mata kuliah, deskripsi di luar kelas, rencana anggaran. Nah, ini anggaran biaya kan tadi udah ada, tapi tetap aja dilampirin gitu ya. Rencana pasca studinya. Nah, udah gitu sih. Oke, kalau misalnya udah semuanya nanti tinggal submit aja ya. Kalau aku belum submit karena ada beberapa yang harus aku ubah-ubah dulu gitu. Jadi udah sih gitu aja ya untuk pembahasannya. Nanti untuk berbagai link yang tadi aku udah share, kalau misalnya surat pernyataan rekomendasi, surat pernyataan tidak menerima beasiswa lain, panduannya dan lain-lainnya aku bakal simpan di description box. Kalau misalnya kamu ada sharing tambahan yang mungkin dirasa aku tuh kurang tepat, salah gitu ya, karena aku juga masih masih mendaftar, kamu bisa share aja di description box. Ini juga aku kayak sambil nanya-nanya ke ORD yang udah pernah lulus gitu ya. Oke, do your best gitu ya, kita lakuin aja yang terbaik dari kita gitu. Untuk hasilnya nanti untuk seleksi administrasi dan wawancaranya kita serahkan aja. Kalau misalnya memang kita pantas, if we are deserve ya, we will continue the scholarship program ini gitu ya. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.